sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, dengan harapan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang agung, yang besar, yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua nikmat itu melalui pelantara dan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk di bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian bulan yang ada. Dipilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian bulan yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Rabiul Awal sebelum lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agung, mulia, istimewa karena sebab bulan dan lainnya. Tapi bulan dan lainnya menjadi agung, istimewa karena sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat termulia, umat yang paling istimewa, umat yang terbaik dari sekian umat-umat yang pernah ada, karena sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kapanpun kita sebagai umat yang paling pendek umurnya, yang paling lemah kekuatannya, tidak akan menjadi sebaik-baik umat dengan apa yang kita miliki. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummat karena sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik nabi dan rasul. Karena sebab itu kita dijadikan sebaik-baik umat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang minim yang Allah berikan kepada kita, dari umur yang paling pendek dari sekian umat yang ada, dari lemah yang kita miliki dan berbagai macam hal. Tapi sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi besar Muhammad, wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat yang paling pendek, yang paling lemah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keistimewaan sehingga kita menjadi umat terbaik. Dari sekian umat-umat yang umurnya jauh lebih panjang dari kita dan kekuatannya jauh lebih besar dari kita. Kalau kita cerita dan bicara apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anugerahkan untuk kita, bagi kita, maka kita dapatkan wasilah untuk kita mendapatkan itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita secara umum setiap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Artinya tempat-tempat atau waktu-waktu atau sesuatu yang mengingatkan kita akan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Syiar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, panji-panji Allah, apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi simbol setiap hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengannya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan perbuatan seseorang hamba yang mengagungkan syiar-syiar itu adalah perbuatan seseorang yang tersimpan dalam hatinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid, kita masuk masjid, maka kita mengerti, setiap mukmin mukminah paham masjid adalah rumah Allah, bagian daripada syiar Allah yang mengingatkan kita, yang menunjukkan kita, yang menyadarkan kita akan keagungan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam didikan, adab, etika, sopan santun, akhlak untuk kita berbuat bertingkah laku lahir batin di masjid. Tidak sama dengan kita masuk rumah kita, dengan masuk pasar dan tempat-tempat yang lainnya. Kenapa? Karena masjid bagian daripada syiar Allah, sehingga masjid dinyatakan rumah Allah. Sehingga kita masuk masjid, diajarkan untuk masuk kaki kanan, niat i'tikaf, niat baca bismillah, niat baca salawat dan berdoa. Dalam masjid kita melaksanakan hal-hal yang kita yakini bahwasanya apa yang kita harus lakukan tidak boleh dilanggar atau tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam masjid, kita harus jaga ucapan, perbuatan kita, mata kita, hati kita, pikiran kita. Kenapa? Karena masjid rumah Allah. Kenapa? Karena setiap kita ketika masuk masjid menjadi tetamu Allah, dan kita sadar Allah mengetahui kita, bahkan yang terlintas dalam hati kita. Ketika kita masuk masjid beda dengan kita masuk yang tempat yang lainnya. Harapan setiap mukmin mukminah bisa melaksanakan kewajiban dalam Islam yang kelima, haji dan umrah. Ketika ia berangkat ke sana, maka yang ia akan datangi, yang ia rindukan melihat Ka'bah dan melaksanakan ibadat berupa tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena apa? Karena ia tahu Ka'bah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber rumah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah bagi setiap mukmin mukminah dimanapun mereka tinggal, apapun kulit, warnanya, keturunannya, harus mendatanginya dan melaksanakan kewajiban yang diharuskan dalam Islam, yang dijadikan bagian daripada tiang agamanya. Ka'bah. Begitu juga setelah dia melaksanakan tawaf di Ka'bah, dia melaksanakan sa'i, wukuf di Arafah, Muzdalifah, Mina, melantar jumrah dan lain sebagainya. Semua itu bagian daripada panji-panji Allah, syiar-syiar Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita agungkan. Bukan hanya kita hormati, kalimatnya waman yu'azzim. Siapapun yang mengagungkan, menganggap suatu yang besar, yang istimewa, yang mulia, yang amat sangat luar biasa, bukan hanya sekedar menghormati. Dalam kalimat yang lain, "Man ya'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih." Siapa yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan Allah, tempat-tempat, waktu-waktu, saat-saat yang mengingatkan kita kepada Allah akan keagungan saat itu yang Allah anugerahkan, berikan untuk kita, bagi kita. Dan kita dianjurkan untuk mengagungkan setiap perintah yang ada dalam agama syariat kita, terutama yang dijadikan tiang agama Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu dan berjamaah, termasuk bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan satu-satunya dari kewajiban yang ada di dalam syariat agama kita yang menjadi tiang agama kita. Siapapun muslim muslimah, mukmin mukminah yang masih sadar, waras,
bisa membedakan wajib melaksanakannya, haram untuk meninggalkannya. Siapapun yang meninggalkannya tanpa alasan yang benar, hukumnya kafir, murtad. Salat perintahkan kita untuk kita agungkan, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana layaknya seorang yang keluar untuk melaksanakan salat. Jika kalian keluar untuk melaksanakan salat, fa'alaikum bisakinati wal wagar. Hendaklah kalian keluar berjalan dengan sakinah wagar, dengan mantap, dengan wibawa. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Artinya seakan-akan dari awal dia keluar dari rumah, seakan-akan dia sudah melangkahkan kakinya untuk menuju Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita dapatkan salat itu sesuai waktunya, tidak ketinggalan, laksanakan. Kalau ketinggalan tambah, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan mulai dari rumah kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau berhak dengan haknya orang-orang yang sa'ilina ilaik, yang minta kepadamu, yang memiliki harapan terhadapmu, dan aku minta kepada Engkau ya Allah dengan haknya, dengan kedudukan, dengan keagungan, kemuliaan, mamsyaya hadza ilaik, jalannya aku saat ini untuk menuju Engkau ya Allah. Bertawassul diajarkan kita oleh Nabi Muhammad dari rumah untuk menuju salat, kita bertawassul. Bahkan bertawassul dengan langkah kaki yang kita lakukan ketika kita menuju tempat untuk kita melaksanakan salat. Sampai akhir doanya diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita yakin, saya yakin, semua kita yakin, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dimanapun, apapun akidahnya, apapun madhabnya, setinggi apapun ilmu atau serendah apapun ilmunya, yakin bahwasanya semua itu ia tidak dapatkan, tidak ketahui kecuali melalui satu pelantara, yang menjadi pelantara yang termulia, teragung, yang pernah ada, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin kita dapat Islam berkat siapa? Pelantara siapa? Nabi Muhammad. Kita tahu masjid itu syiar Allah melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Kita tahu Ka'bah itu rumah Allah, kita tahu yang harus kita lakukan ketika kita datang ke Ka'bah, dari siapa yang menjelaskannya? Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, ibadat haji kalian, umrah kalian, ambillah dariku. Kita tahu semua yang agung, yang mulia, yang menjadi syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, apapun ia, besar atau kecil, agung atau biasa, semua kita dapatkan ketahui melalui satu pelantara, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kita bisa mencerna dan mengambil satu keputusan. Kalau menghormati masjid yang merupakan batu, kayu, kaca dan lainnya, yang dibangun, yang dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk, direkayasa menjadi satu sehingga jadi bangunan namanya masjid, kalau kita agungkan, itu termasuk ketakwaan yang tersimpan dalam hati kita, kata Allah, bukan kata manusia, kata Allah kan, Allah ngomong tadi, kata Allah.
Ketika kita datang ke Ka'bah, kita keliling, dan apapun yang kita lakukan sebagai tanda pengabdian kita, penghambaan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan pelaksanaan kita terhadap syariat yang dititip oleh Allah kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita agungkan, kita hormati, itu merupakan tanda simbol yang Allah Subhanahu wa taala berikan bocoran kepada kita bahwasanya yang melakukan pengagungan itu terhadap batu-batu yang ditumpuk itu, yang menjadi simbol rumah Allah karena ditumpuk itu, setelah dibikin, yang mengagungkannya tanda bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Tuhannya Allah. Bagaimana kalau kita mengagungkan yang menjadi penyebab kita mengetahui semua syiar-syiar itu Nabi Muhammad. Kira-kira tidak menunjukkan ketakwaan enggak? Kalau sekedar batu ditumpuk dan lain-lainnya dihiasi sehingga menjadi rumah ibadat, masjid, kita agungkan, menunjukkan ketakwaan yang tersimpan dalam hati kita. Ketika kita ke Mekah sana, kita tawaf dan lain sebagainya, menunjukkan keagungan dan semua panji-panji, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita agungkan, bukan hanya sekedar hormati, ketika kita agungkan, menunjukkan ketakwaan yang tersimpan dalam hati kita, apa tidak menunjukkan ketakwaan yang amat luar biasa, bahkan tidak dikalahkan oleh selainnya ketika kita mengagungkan yang menjadi penyebab kita mengetahui melaksanakan keagungan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ketika kita mengagungkan Nabi Muhammad, yang diagungkan oleh Tuhannya Allah, yang diagungkan oleh Tuhannya Allah, karena Allah tahu sumber segala syiarnya adalah Muhammad, sumber segala kehormatannya Muhammad. Karena Allah tahu hamba-hambanya tidak melakukan itu kecuali sebab wasilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketakwaan yang teragung, termulia yang dimiliki oleh setiap hamba kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengagungkan Nabi besar Muhammad lebih daripada selainnya. Kenapa? Karena ia sumber segalanya. Sumber segalanya. Yang selalu kita minta di setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sampai kita mati tetap ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Tidak, Allah tidak hanya sekedar mengajarkan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tidak. Tapi Allah mengatakan selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hamba-hamba yang kau berikan nikmat terhadap mereka ya Allah. Siapa pemimpin mereka? Para nabi dan rasul. Siapa pemimpin para nabi dan rasul? Nabi kita Muhammad. Ternyata kita tidak sadar, setiap rakaat kita minta agar Allah mantapkan kita, luruskan kita, tetapkan kita dalam jalan Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sangat diagungkan oleh Tuhannya Allah, seorang hamba yang paling diistimewakan oleh Tuhannya Allah, seorang hamba yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan semua makhluk Allah, sampai tidak ada makhluk pun yang dari awal sampai akhir selain bangsa jin manusia yang jauh dari Tuhannya Allah kecuali mereka kenal dengan nabinya Muhammad. Rasulullah mengatakan, "Ma min khalqin khalaqahu Allah illa wa ya'lam anni Rasulullah illa usatul innis wal jin au kama qala alaihi salatu wassalam." Rasulullah mengatakan, tidak ada satu pun makhluk yang ada
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun makhluknya, tidak malaikat, tidak tumbuh-tumbuhan, bebatuan, laut, sungai, semua isinya, yang di darat, yang di laut, yang di sungai, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mereka dari awal sampai akhir, baik yang kita lihat bernyawa atau tidak bernyawa, bahkan termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah, bebatuan yang ada di sekitar kita, lampu-lampu yang ada, dan semuanya ini, kecuali mereka kenal aku adalah utusan Allah. Kenal, wa ya'lam, tahu betul aku adalah utusan Allah. Terkecuali, kata Rasulullah, usatul inis wal jin, manusia-manusia yang jauh dari Tuhannya Allah, dari bangsa jin manusia, mereka tidak kenal aku. Kalimatnya tegas, jelas dari Nabi besar Muhammad. Artinya orang-orang yang tidak, bahasa kita penanduk, yang tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad, tahu betul dengan Nabi besar Muhammad, kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah berikan dengan Nabi besar Muhammad, itu adalah manusia-manusia yang jauh dari rahmat Tuhannya Allah. Manusia-manusia yang jauh dari ampunan Tuhannya Allah. Manusia-manusia yang jauh dari kebaikan yang disiapkan oleh Allah. Rasulullah kalimatnya usah. Orang-orang yang bermaksiat. Orang maksiat itu siapa? Orang yang jauh dari ampunan Allah, bukan? Orang jauh dari rahmat Allah, bukan? Orang yang jauh dari kebaikan Allah, bukan? Ya itu. Itulah usah. Sehingga Allah tempatkan mereka di tempat yang amat sangat menakutkan, mengerikan. Apalagi Allah kenalkan kita sosok Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Allah kenalkan kita sosok Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Dalam setiap surat Allah awali bismillahirrahmanirrahim. Bukankah itu Allah Subhanahu wa taala singgung kepada kita, kenalkan kepada kita sosok agung Nabi Muhammad dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Allah kenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad yang Allah puji, yang Allah nyatakan secara tegas kalimat firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kenalkan kita sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rahman Rahim yang Allah miliki ada pada Nabi Muhammad, yang Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kalimatnya tegas, jelas. Dari yang punya ilmu paling tinggi sampai paling bawah pasti paham. Kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata setiap kali kita baca surat, dalam setiap awal kita surat bismillahirrahmanirrahim, kita namanya sadar atau tidak sadar dikenalkan oleh Tuhan kita Allah akan sosok rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sengaja kirim untuk kita untuk mendapatkan Rahman Rahim Allah itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah menyatakan alhamdulillahirabbil alamin dan semuanya dalam setiap surat yang ada. Cuman sayang kita tidak paham. Bahkan tidak sedikit yang hafal Quran, hafal tafsir tidak paham. Bahkan bukan hanya kita orang awam, para ulama pun yang dianggap ustadz ulama pun sedikit yang paham. Masih banyak tidak paham, tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Amat sangat disayangkan. Apalagi dia mengaku merasa sebagai seorang mukmin. Amat sangat disayangkan. Dari mana iman yang kita miliki kalau bukan sebab Nabi Muhammad, wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Al-Quran pasti kita kenal dengan Nabi Muhammad. Surat yang tadi baca oleh Imam Wadduha alam nasyrah untuk siapa? Dari awal surat Allah Subhanahu wa taala tuju Nabi Muhammad, Wadduha, sampai Allah bersumpah, walaili idza saja,
dengan waktu duha dan waktu malam. Allah maksud. Ma wadda'aka rabbuka. Siapa wadda'aka itu? Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Siapa alam nashrah laka sadrak itu? Laka itu siapa? Nabi Muhammad. Sayang nihil seseorang mukmin mukminah tidak kenal dengan Nabi Muhammad padahal dia baca Quran. Apalagi kalau dia hafal mengerti Al-Quran. Sangat disayangkan. Seakan-akan dia tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bisa dipastikan setiap mereka baca Al-Quran mau tidak mau pasti kenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah begitu banyak puja-puji, istimewakan, agungkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Kalau sudah Allah puja-puji Nabi Muhammad, apa sih nilai puja-puji seorang hamba? Andaikan dikumpulkan puja-puji para malaikat, Nabi, Rasul, manusia semua untuk Nabi Muhammad, kecil dibandingkan puja-puji yang Allah anugerahkan, berikan untuk Nabi Muhammad. Tak ada apa-apanya, Bang. Dengan kalimat satu aja, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, cukup, sudah, tidak perlu. Kalah apa yang dipuja-pujikan oleh para ulama semua terhadap Nabi besar Muhammad. Kenapa yang puja-puji ini Allah yang maha agung, yang maha mengetahui. Apalagi Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bukankah itu puja-puji terhadap Nabi Muhammad? Allah sendiri puja-puji Nabi Muhammad. Allah sendiri yang muji Nabi Muhammad. Allah sendiri yang puja Nabi Muhammad. Allah seorang ulama mengatakan yang masih hidup, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dalam Maulid Diyaul Lami beliau mengatakan, tatkala baca doa, walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alaih fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Allah sudah puja-puji Nabi Muhammad. Kalau begitu apa sih kadar puja-puji kita sebagai seorang hamba terhadap Nabi Muhammad? Tidak ada apa-apanya. Habib Al-Habsyi mengatakan dalam Maulid Habsyi, wa ala tafannuni wasifi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi fama ajalla qadruhul azim wa awsa'a fadlahul amim. Andaikan semua malaikat puja-puji Nabi Muhammad, Nabi Rasul puja-puji Nabi Muhammad, semua makhluknya puja-puji Nabi Muhammad, andaikan semua dengan puja-puji yang berbeda-beda, yang luar biasa, maka tidak seperti satu pujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita disuruh diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad untuk memuji seorang atau sesuatu, apalagi itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu apakah kita tidak boleh puji Nabi Muhammad? Boleh tak kita puji seorang? Ahlan wa sahlan wa marhaban, kita persilakan profesor, doktor, fulan bin fulan, SI, MMSI dan semuanya. Pujian bukan itu. Pujian yang kita berikan kepada seorang hamba yang dia miliki dari gelar profesor, doktor, semua itu dari hamba, bukan dari Tuhannya Allah. Kayak apa seorang yang mendapat gelar kedudukan dari Tuhannya Allah? Apakah tidak boleh dipuji? Apakah tidak boleh dipuja? Apalagi Allah yang didik kita untuk muja-muji Nabi Muhammad. Ya jelas kita mengatakan bagian daripada pengagungan kita terhadap syiar Allah kalau kita puja-puji Nabi Muhammad. Menandakan ketakwaan yang tersimpan dalam hati kita kalau kita agungkan Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar puja-puji. Kalau kita agungkan Nabi Muhammad. Maka bulan ini bulan Maulid. Allah agungkan bulan ini karena ada Nabi besar Muhammad. Antum pengen tahu siapa yang pertama kali bikin Maulid? Antum pengen tahu siapa pertama kali yang bikin Maulid? Yang pertama kali bikin Maulid Allah.
Di mana Allah bikin maulid? Dalam Al-Quran. Maulid yang Allah ceritakan. Banyak kelahiran yang Allah ceritakan. Allah ceritakan bagaimana lahirnya Nabi Siti Maryam. Bukan seorang Nabi Rasul, seorang perempuan dari hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah ceritakan kelahiran Nabi Allah Isa. Bahkan sebelum lahirnya Nabi Isa, bahkan sebelum lahirnya Bunda Maryam, ibundanya Nabi Allah Isa. Dalam Al-Quran Allah ceritakan lahirnya Nabi Allah Musa, bahkan sebelum lahirnya Nabi Musa. Sampai lahirnya Nabi Musa, sampai Allah angkat utus Nabi Musa menjadi seorang Nabi dan Rasul, dan setelahnya. Allah cerita dalam Al-Quran, ada. Coba buka surat Al-Imran, coba buka surat Maryam, coba buka surat Al-Qasas, coba buka banyak surat dalam Al-Quran yang Allah cerita kepada kita sosok Nabi dan Rasul. Nabi Adam Allah kisahkan bagaimana sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah kisahkan. Ada? Coba baca surat Baqarah. Coba baca yang betul bacanya. Yang bukan, karena Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan hafalan, tidak. Kalau hanya sekedar bacaan hafalan, apa gunanya, manfaatnya Al-Quran kalau hanya sekedar bacaan hafalan? Al-Quran lebih dari itu, lebih daripada sekedar bacaan hafalan. Karena Al-Quran syarat dan penuh dengan rahasia hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi kita sebagai seseorang hamba. Yang memang sengaja kirim bagi kita sebagai pedoman dalam hidup kita. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar bacaan hafalan. Baca hafal habis enggak sekedar itu. Kalau Allah yang bikin maulid, kira-kira kita bikin maulid enggak? Maulid itu apa sih? Ulama bikin maulid, ada maulid azab, ada maulid dia ulami, ada maulid syarabut thur, ada maulid diba, ada maulid amal habsyi, ada maulid syaraful anam, ada maulid berzanji, ada maulid macam-macam maulid, banyak maulid. Apa sih itu maulid? Cerita, kisah untuk mengenalkan kita siapa sih Nabi Muhammad. Apa sih kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Keistimewaan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan untuk Nabi Muhammad? Itu maulid. Tujuannya apa? Kenapa dikenal dengan maulid? Maulid itu saat, waktu, atau zaman, atau tempat dilahirkan. Tujuannya apa? Agar lahirlah di hati kita, di jiwa kita, mata kita, darah daging kita, cinta terhadap Nabi Muhammad. Lahir di situ. Di ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, lahir batin kita, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya itu. Karena untuk menumbuhkan kecintaan itu, kita dikenalkan akan sosok agung Nabi Muhammad. Yang pertama kali mengenalkan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Muhammad. Jauh sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah kenalkan Nabi Muhammad. Jauh sebelum kita ada, dari manusia pertama, ayah kita Nabi Adam, ia sudah dikenalkan oleh Allah pertama kali ketika Allah tiupkan ruhnya akan sosok agung Nabi Muhammad. Karena pertama kali ketika Nabi Allah Adam melek, ditiupkan padanya ruh yang dia lihat kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah Muhammad. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah Muhammad malaikatullah, yakni ibadullah. Tidak. Kalimatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Tidak ada satu malaikat kecuali di dahinya tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada bidadari kecuali tertulis di lehernya la ilaha illallah Muhammad. Tidak ada tempat di surga, di tiangnya, di pintu-pintunya, di daunnya, di segala tempatnya kecuali tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad. Jauh sebelum Nabi Muhammad Allah ciptakan sebagai sosok manusia. Sudah Allah kenalkan di mana-mana. Sayang kita umatnya la ilaha illallah ndak kenal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis umur kita, waktu kita. Kita sia-siakan, tidak ada manfaatnya kalau kita tidak kenal Muhammad Rasulullah. Padahal Al-Quran Allah suguhkan kita tentang Nabi besar Muhammad. Suguhkan dalam berbagai macam surat ayat. Bisa kita nyatakan Al-Quran itu Nabi Muhammad. Allah kenalkan kepada kita dari awal sampai akhir. Bisa kita nyatakan hal itu. Karena Allah buka cerita Nabi Adam, Allah buka cerita Nabi Rasul. Karena tujuannya akhirnya mengenalkan kita Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pemimpin yang Allah ceritakan itu, semua itu adalah Nabi Muhammad. Pemimpin semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Nabi Muhammad. Dalilnya karena satu-satunya hamba Allah yang Allah perkenankan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, bicara langsung, berjumpa dengannya, bicara langsung dengannya, melihat langsung ia Allah Subhanahu wa taala di tempat yang belum pernah disentuh oleh satupun makhluk Allah, bahkan para malaikat Allah, hanya Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Satu Nabi Muhammad yang melihat langsung, bukan hanya sekedar mendengar, melihat langsung zat Allah, Nabi Muhammad. Itu bukti dalil ia makhluk termulia dari sekian makhluk yang pernah diciptakan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad? Kalau bagi kita yang tadi mendengar dari awal sampai saat ini, kita akan mengatakan wajib bagi setiap mukmin mukminah. Apa itu wajib? Kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kenapa dinyatakan wajib? Karena diwajibkan oleh Tuhan kita Allah untuk mengenalnya, mencintainya, mengikuti jejak langkahnya. Dari masa sebelum kita 100-200 tahun atau lebih sudah diungkapkan oleh Syekh Abdul Rahman Diba dalam Maulid Diba. Beliau mengatakan, walau anna sa'ayna alal ahdaqi la fawqan najaib, walau anna amilna kulla hin li ahmada maulidan qad kana wajib. Andaikan kita berjalan di atas kedua kelopak mata, karena budi yang besar, jasa yang agung, yang mulia yang ia berikan kepada kita sebagai umat, lebih daripada 1 miliar ibu, bapak dan lain sebagainya, yang telah mampu memberikan budi jasa mereka terhadap anak-anak mereka. Nabi Muhammad jauh lebih hebat budinya, agung besar budinya terhadap kita. Andaikan kita ingin membalas budi Nabi Muhammad, berjalan di atas kedua kelopak mata kita, berjalan kita, terbulik, bukan berjalan di atas kaki, tapi berjalan di atas kedua mata kita untuk mendatangi Nabi Muhammad sebagai tanda balas budi jasa Nabi Muhammad. Bukan di atas kendaraan, itu hukumnya wajib. Dan andaikan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik nafas, itu hukumnya wajib. Karena dahulu di masa Nabi Muhammad, para sahabat itu setiap harinya, saat waktu siang malamnya, yang mereka kisahkan hanya Muhammad. Kita ini Maulid setahun sekali kita rayakan.
bikin maulid paling tidak setiap malam memang ada alhamdulillah, tapi mereka setiap siang malam mereka yang hanya mereka ceritakan di rumah tangga mereka Nabi besar Muhammad. Mereka ceritakan di jalan, di masjid, di musola, di surau, bahkan di pasar Nabi Muhammad. Kita nih kalau sudah di luar masjid, kisah kita lain sudah dunia, tapi yang mereka ceritakan para sahabat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad di tengah berkumpul dengan mereka, tapi tidak cukup ketika mereka berkumpul hanya dengan Nabi Muhammad. Ketika mereka pulang ke rumah yang mereka kisahkan Nabi Muhammad, di pasar yang mereka kisahkan Nabi Muhammad, di setiap saat waktu mereka kisahkan Nabi Muhammad, apa yang diucapkan oleh beliau, datang dari beliau, diceritakan oleh beliau, disampaikan oleh beliau, dan seterusnya, hanya Nabi besar Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu penduduk kota Madinah, laki perempuan besar kecil, kisah ceritanya setiap harinya, setiap malamnya itu hanya Muhammad. Kita di masjid, di masjid saja Bang, kalau sudah sampai rumah lupa sudah Muhammad. Kita hanya di masjid, di majelis dengar kisah Nabi Muhammad, sampai rumah lupa. Itu pun di masjid, di majelis itu kita dipadahi bid'ah syirik. Inna lillahi wa inna ilaihi, kemunduran, kemerosotan agama, cara berpikir, keyakinan, keimanan yang merosot sebetulnya hakikatnya. Karena kalau iman bertambah tidak seperti itu. Kalau iman seorang bertambah, akan bertambah cinta dengan Nabi Muhammad, akan menjadi setiap saat waktunya Nabi Muhammad, idolanya hanya Nabi besar Muhammad. Karena iman merosot. Wallahu alam tersisa atau tidak imannya, tambah jauh dengan Nabi Muhammad, tambah jauh. Allah tidak menjadikan kesempurnaan iman kita karena sebab sholat kita yang banyak, haji kita yang banyak, umrah kita yang banyak, puasa kita yang banyak, bukan karena sebab dahi kita yang hirang atau tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki hirang, tidak. Yang menyebabkan sempurna iman kita, Rasulullah secara tegas mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Dalam hadis yang ma'ruf, yang terkenal, yang sahih, Rasulullah mengatakan tidak akan menjadi beriman seorang di antara kalian, siapapun tidak akan menjadi beriman. Ada yang mengatakan tidak akan menjadi sempurna iman seorang di antara kalian, siapapun, apapun yang ia lakukan, walaupun gosong dari ujung rambut sampai ujung kakinya, bukan hanya dahinya yang gosong, yang hitam bukan. Kalau andaikan namanya dari ujung rambut sampai ujung kakinya hitam gosong karena ibadat kepada Allah, tidak akan menjadi sempurna imannya karena sebab gosong tubuhnya. Sampai kapan? Hatta sampai satu puncak yang menjadi keimanan sempurna, akuna ahabba ilaih, aku menjadi seorang yang selalu dicintai olehnya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, ayah bundanya, anaknya, dan semua manusia yang ada. Baru saat itu kita menjadi sempurna iman kita. Kalau tidak akan sempurna sampai kapanpun. Hadis yang sahih dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi. Ayo mari bulan Maulid, bulan yang Allah istimewakan, agungkan. Allah ceritakan lahir Nabi Isa dalam Al-Quran. Prosesnya Allah ceritakan dalam surat Maryam. Allah ceritakan lahir Nabi Musa, prosesnya dalam surat Al-Qasas dan lainnya. Tatkala Allah ceritakan lahir mereka, tidak terjadi saat lahir mereka seperti yang terjadi saat lahir Nabi Muhammad. Ketika lahir Nabi Isa, tidak jatuh berhala-berhala yang ada di muka bumi. Ketika lahir Nabi Musa, Allah tidak mengatakan gugur patung-patung yang ada di muka bumi, tidak ada. Tapi saat lahir Nabi Muhammad, wa asnamuha mankusatan wa hawanuha lan yujhada. Dalam Maulid Azab dinyatakan
berhala-berhala yang ada di muka bumi bukan hanya di Mekah. Berhala-berhala yang ada di muka bumi ini mengkusatan jatuh terbalik, gugur bahasa kita, dari ufuk barat sampai ufuk timur. Baru lahirnya aja Rasulullah, semua berhala yang ada di muka bumi ini gugur semua, jatuh. Saat lahir Nabi Musa, Nabi Isa yang Allah ceritakan kepada kita kisahnya dalam Al-Quran, bumi tidak menjadi terang, langit tidak menjadi terang benderang. Tapi saat lahir Nabi Muhammad, bumi menjadi terang, langit menjadi terang, alam semesta menjadi terang benderang. Malam itu kayak siang hari. Malam itu kayak bahkan lebih dari siang hari. Karena kita ini mulai siang nih. Kalau kita siang matahari di atas tengah-tengah kita bisa lihat Kak yang di belakang tembok. Bisa lihat enggak? Bisa lihat. Tapi saat lahir Nabi Muhammad, baru lahir Nabi Muhammad, bundanya, bidan yang membantu kelahiran Nabi Muhammad, Bunda Aminah dan Syafa' bidannya, dari dalam rumah itu, kita tahu kota Mekah dikelilingi oleh gunung-gunung itu, mereka melihat dari jarak ufuk timur sampai ufuk barat, dari dunia ke ujung dunia. Maka Syafa' mengatakan, fa'adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di gusurir rum. Maka menjadi teranglah karena sebab lahirnya Nabi Muhammad jarak dari barat sampai timur. Dia bercerita, sampai aku melihat bangunan yang ada di kota Romawi. Dalam rumah di malam hari Nabi Muhammad lahir, sebelum subuh di malam hari bintang masih ada. Di malam hari di dalam rumah, di dalam kamar, dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang hebat. Tapi Syafa' mengatakan sampai aku melihat bangunan yang ada di kota Romawi. Masya Allah. Kita bisa gak dilihat yang ada di belakang ini aja? Bisa lihat gak kalau di siang hari? Hebat cahaya matahari atau cahaya Nabi Muhammad? Andaikan ada 1 miliar di atas kita matahari, kira-kira bisa lihat kita yang ada di belakang tembok? 1 miliar matahari yang ada di atas? Tidak bisa. Di malam hari pun mereka bisa melihat. Bukan hanya yang ada di rumah, sampai di ujung barat sana. Ibunya mengatakan sampai aku melihat bangunan yang ada di kota Basrah, kata bundanya. Dan semua mereka menyaksikan itu. Semua mereka menyaksikan, langit pun terang benderang. Semua mereka menyaksikan itu saat lahir Nabi besar Muhammad. Dan yang tidak disaksikan saat lahir Nabi Musa, Nabi Isa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan banyaklah itulah Nabi kita Muhammad yang Allah istimewakan, muliakan, agungkan. Tidak pernah seorang hamba makhluk yang Allah istimewakan, agungkan, muliakan seperti Allah istimewakan, agungkan, muliakan Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Kalau kita punya umur dari Nabi Adam sampai hari kiamat, kita sujud di atas bara api karena mensyukuri nikmat sebagai umat Nabi Muhammad. Andaikan kita lakukan, belum cukup syukur kita 10 nikmat yang Allah berikan kepada kita karena sebab kita jadi umat Nabi Muhammad. Bagi yang mengerti, paham siapa Muhammad, kedudukan apa yang telah diberikan oleh Tuhannya terhadapnya, nanti kita akan saksikan, suka tidak suka, senang tidak senang, percaya atau tidak percaya, keagungan Nabi Muhammad nanti di mahsyar. Kita akan saksikan, semua akan saksikan, dari makhluk pertama sampai terakhir akan saksikan keagungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan kita akan selalu menyaksikan keagungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tidak akan pernah habis sampai kapanpun itu kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allahu a'lam. Jadi hadir maulid boleh gak? Baca maulid boleh gak? Dengar maulid boleh gak? Ibadah bukan hanya sekedar ibadat yang agung, yang mulia.
yang menunjukkan kata Allah. Allah mengatakan menunjukkan ketakwaan yang tersimpan dalam yang melakukannya. Semakin diagungkan semakin mulia ketakwaannya. Semakin diagungkan semakin mulia ketakwaannya. Kata siapa? Kata Tuhan semua kita, Allah. Kalau tidak percaya buka Al-Quran sudah. Tidak ada seorang nabi, seorang umat kecuali mereka yang beriman dengan mereka, kecuali mereka mengagungkan nabinya. Walaupun sebagian mereka berlebihan dalam mengagungkan nabinya. Orang umat Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Uzair, karena mereka ini kehabisan bahan mungkin sudah, kepengen mengagungkan Uzair ini seagung-agungnya, sehingga mereka mengatakan Uzair anaknya Allah. Kenapa? Karena Uzair pernah dimatikan 100 tahun oleh Allah, kemudian hidup kembali. Mati 100 tahun kemudian hidup kembali. Allah ceritakan dalam Al-Quran, fa'amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'asa. Allah matikan dia 100 tahun kemudian Allah bangkitkan. Itu Uzair. Mereka katakan Uzair anaknya Allah. Padahal Allah lam yalid walam yulad. Salah mereka. Orang Nasrani yang beriman dengan Nabi Allah Isa ketika mereka ingin puji Nabi Isa, muliakan Nabi Isa, angkat setinggi-tingginya Nabi Isa, mereka pun keliru, salah. Mereka mengatakan Isa anaknya Allah. Padahal Allah lam yalid walam. Maka Rasulullah mengatakan la tatruni kama atratil yahud kama atratil nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku berlebihan seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Mereka mengatakan anak Allah. Jangan kau mengatakan aku Muhammad anak Allah, jangan. Tapi selainnya silakan. Imam Busiri mengatakan dalam Qasidah Burdah, beliau mengatakan da'mad da'hun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min karamin wansub ila dhatihi ma syi'ta min idhami fa aina fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Sudah, puji setelahnya dari kedudukannya, kadarnya, kemuliaannya, silahkan setinggi-tingginya. Harus tahu kalian, kata Imam Busiri, akan pernah bisa diungkapkan dengan lisan, berapa banyak pun lisan itu. Kenapa? Karena Rasulullah jauh lebih agung, lebih mulia dari itu. Yang hanya tahu kedudukan beliau hanya Tuhannya Allah. Yang tahu martabat beliau hanya Tuhannya Allah. Yang tahu kemuliaan keagungan beliau hanya Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam. Kalau ditanyakan, fadhal silakan. Kalau mau ditanyakan, fadhal silakan. Ibu-ibu juga boleh tanya. Masih ada waktu dikit. InsyaAllah sebentar lagi kita masuk waktu duha atau isyraq. Ini juga bulan salawat ya. Jangan lupa banyak-banyak salawat. Karena salawat kebaikannya dunia akhirat. Termasuk amalan yang Allah perintahkan kita untuk melakukan sebanyak-banyaknya salawat salam terhadap Nabi besar Muhammad. Bahkan satu-satunya yang diamalkan oleh Allah adalah salawat terhadap Nabi Muhammad. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak mengatakan aku sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak mengatakan aku puasa, karena Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita haji umroh, Allah tidak haji dan umroh, karena itu. Allah perintahkan zakat dan semuanya Allah tidak melakukannya. Hanya satu yang dilakukan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan. Baru Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Andaikan semua makhluk salawat sama Nabi Muhammad dari dunia pertama sampai akhir, malaikat, nabi, rasul, manusia, jin, semuanya selawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, maka satu selawat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad jauh lebih agung dari semua itu. Fadhal, kalian tanyakan, fadhal silahkan.
Fadal, kalau tanyakan, fadal, silakan. Bahasanya kalau orang ikut Nabi Muhammad, dia akan menjadi manusia yang akan lebih baik, lebih sempurna. Semakin ia mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, maka ia akan menjadi manusia yang lebih sempurna. Menjadi seorang suami akan sempurna kalau ia ikuti arahan Nabi Muhammad. Menjadi seorang istri akan menjadi sempurna sebagai seorang istri kalau ia ikuti arahan Nabi Muhammad. Sebagai seorang orang tua, ayah bunda ia akan menjadi ayah bunda yang sempurna kalau ia ikuti arahan Nabi Muhammad. Menjadi seorang anak, maka ia akan menjadi anak yang sempurna kalau ia ikuti arahan Nabi Muhammad. Menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi pemimpin sempurna kalau ia ikuti arahan Nabi Muhammad. Menjadi apapun kita, maka kita akan menjadi sempurna kalau kita ikuti arahan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk yang Allah sempurnakan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin sempurna, ikuti Nabi Muhammad. Semakin sempurna kita mengikuti Nabi Muhammad, maka semakin sempurna kita sebagai hamba Allah. Mudah Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan dalam hati kita, sekujur tubuh kita, kecintaan kepadanya, kecintaan kepada Nabi-Nya Muhammad. Mudah semua kita dijadikan oleh Allah hamba yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kebaikan, kemuliaan, keistimewaan, keagungan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita melalui Nabi besar Muhammad, lahir batin kita, dunia akhirat kita. Mudah Allah Subhanahu wa taala selalu jadikan mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita, jiwa kita, sekujur tubuh kita mengikuti jejak langkah yang pernah diarahkan, diajarkan, diwariskan oleh Nabi kita Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah tidak pisahkan kita dengan Nabi Muhammad, tidak di dunia, tidak di barzah, tidak di mahsyar, tidak di akhirat, tidak di surga. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad dari saat ini sampai di surga Allah, dan tidak pernah dipisahkan oleh Allah kita dengan Nabi kita Muhammad, untuk kita, anak kita, keluarga kita, famili kita, kaum muslimin saat ini, sebelum kita, setelah kita, fi afiyah ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فق أهلنا قرابتنا في ديننا مع أهل الكتر أنت وذكر ربي وفقنا في كل ما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وخلاجك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا وسلمون واغفر والسوء أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم الحمد لله بالعالمين. Ya, jangan lupa sebelum antum keluar salat 2 rakaat pahala haji umrah kita dapatkan yang sempurna. Kalau bisa antum tambahkan 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi 4 rakaat, maka semua kebutuhan antum hari ini Allah akan penuhi. Ya, khair tagabbalallahu minkum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.